Baiklah, saya akan membacakan poin pertama, yaitu konsep sistem pendidikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan istilah. Sistem merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak. Sistem dapat diartikan pula sebagai seperangkat komponen atau unsur-unsur mencapai tujuan. Menurut Mustahu yang disebut dalam bukunya yang berjudul Dinamika Pesantren, ia mengatakan bahwa sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Kerjasama antara pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan dan digairahkan serta diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur suatu sistem pendidikan terdiri dari unsur organik dan unsur anorganik, sarana, dana, dan alat-alat pendidikan lainnya, di mana di antara unsur-unsur dan nilai-nilai yang ada di dalam sistem pendidikan tidak bisa dipisahkan dan harus saling menyatu. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah himpunan gagasan atau prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan. Baiklah, saya Humairah Feli akan membacakan bagian fungsi-fungsi manajemen dan komponen-komponen sistem pendidikan. Menurut Henry Fayol merinci lebih sistematis tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi manajemen pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen di atas berkaitan secara langsung dengan lembaga pendidikan karena merupakan salah satu jenis organisasi. Dengan demikian, fungsi-fungsi manajemen diterapkan dalam seluruh kegiatan organisasi, tidak terkecuali lembaga pendidikan. Yang kedua, komponen-komponen sistem pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik terdiri dari 7 komponen, yaitu ada tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan dalam interaksi, isi pendidikan, materi pendidikan, lingkungan pendidikan, dan juga alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai, misalnya laboratorium lengkap dengan alat-alat percobaan di kelas, dan juga fasilitas yang lain-lainnya berada di kelas atau internet dan lain-lainnya. Sekian materi dari saya silakan kepada saudari saya untuk melanjutkan materi. Kemudian materi yang ketiga yaitu hubungan antara fungsi-fungsi manajemen pendidikan dengan komponen-komponen sistem pendidikan. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi manajemen pendidikan dengan komponen-komponen sistem pendidikan, sebenarnya kesuksesan suatu fungsi manajemen pendidikan sangat ditentukan dengan adanya komponen-komponen sistem pendidikan. Karena di antara fungsi dan komponen-komponen sistem pendidikan memiliki hubungan yang timbal balik yang sangat erat
Fungsi-fungsi manajemen pendidikan sama luas pengertiannya dengan komponen-komponen pendidikan. Di dalam fungsi manajemen pendidikan mengandung makna bahwa di dalamnya ada proses merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengomunikasikan, pengawasan, pembiayaan, serta penilaian untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, fungsi dari manajemen pendidikan adalah dalam hal pengaturan, sedangkan komponen pelaksanaannya. Jadi, tanpa adanya komponen-komponen sistem pendidikan, maka fungsi dari manajemen pendidikan tidak akan berjalan secara efektif.